siapkan 1 butir kelapa parut setengah tua, kemudian kita tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Lalu dikukus kurang lebih selama 15 menit. Kenapa kelapanya dikukus? Itu supaya nanti kelapanya nggak mudah basi ya. Nah kebetulan punyaku ini sudah dikukus, jadi ini tinggal kita pakai aja. Selanjutnya siapkan cetakan putu ayu, untuk bentuknya sesuai selera aja. Kemudian oles semua permukaannya menggunakan minyak goreng, supaya nanti pada saat kita mengeluarkan bolunya itu dia nggak lengket. Nah kalau udah, kita isi cetakan yang sudah dioles minyak tadi dengan kelapa parutnya. Isi kira-kira setengah sendok makan sampai 1 sendok makan. Kemudian dirapikan dengan cara dipadatkan seperti ini, supaya hasil kelapanya padat dan rapi, jadi nanti pada saat dicetak juga dia nggak hancur ya. Selanjutnya kita siapkan bahan basah dan bahan cairnya, yaitu 250 gram tepung terigu dan 250 ml air kelapa. Untuk air kelapanya di sini aku tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Dan juga aku tambahkan sedikit pewarna hijau biar warna hijaunya tuh nanti makin terlihat. Nah ini bahan basah dan bahan keringnya sudah siap. Sekarang kita buat adonan telurnya ya. Siapkan wadah bersih, pastikan tidak berminyak atau basah ya. Masukkan 2 butir telur, 200 gram gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Kemudian ini akan aku mixer sebentar aja supaya gulanya sedikit larut. Karena gula yang aku pakai itu butirannya sedikit kasar, jadi kita mix sebentar aja sampai dia sedikit berbusa gitu ya. Nah sampai kayak gini aja udah cukup ya. Kemudian kita tambahkan 1 sendok TSP. Dan lanjut kita mix lagi sampai dia putih kental dan berjejak. Untuk waktu memixernya disesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Setelah putih kental berjejak seperti ini, jadi kalau kita angkat mixernya, adonan telur kental dan tidak mudah jatuh ya. Itu tandanya adonan sudah putih kental berjejak. Selanjutnya kita masukkan bahan kering dan bahan cairnya. Nah ini tadi sudah aku masukkan terigu dan air kelapanya, cuma lupa aku record ya. Jadi kita masukkan terigu dan air kelapanya ini jangan sekaligus, kita masukkan dalam 2 atau 3 tahap. Oke ini kita aduk dengan mixer dulu dalam keadaan mixer belum menyala, supaya nanti terigunya tuh nggak berhamburan saat di mixer. Dan ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah aja, asal tercampur rata aja. Jangan terlalu lama memixernya karena takut adonannya nanti malah turun atau overmix. Dan ini kita masukkan lagi untuk terigunya dan air kelapanya. Di sini aku masukkannya dalam 2 tahap ya. Tadi tahap pertama dan ini tahap kedua. Oh ya, untuk tepung terigunya juga kalau bisa harus diayak dulu untuk memastikan nggak ada tepung yang menggumpal. Jadi dia lebih mudah nanti tercampurnya. Kemudian ini kita lakukan lagi seperti tadi, kita aduk dengan mixer belum menyala dulu. Kita aduknya perlahan aja supaya terigunya itu ketutup sama bahan cairnya ya. Jadi pada saat mixer dinyalakan dia tuh nggak berhamburan kemana-mana. Kemudian kita mixer lagi dengan kecepatan paling rendah, asal rata aja supaya adonan telurnya tuh nggak turun ya. Karena kalau misalnya adonan overmix dia bisa menyebabkan bolu kempes atau tidak mengembang. Nah ini udah cukup seperti ini aja. Kemudian ini kita lanjutkan mengaduk menggunakan spatula untuk merapikan samping-sampingnya ini ya. Dan untuk memastikan bagian bawah adonan yang mungkin kurang tercampur rata dengan mixer tadi. Jadi kita ratakan dengan spatula ini dengan cara teknik aduk lipat seperti ini. Dari bawah kita lipat ke atas, kemudian kita ke bawah lagi dan kita lipat lagi ke atas seperti ini ya. Nah ini aku rasa sudah cukup ya, ini sudah tercampur dengan rata, adonannya juga masih bagus, masih kental. Kalau seumpama adonan kalian terasa encer dan terlihat menyusut, itu bisa jadi karena overmix ya teman-teman. Jadi pengadukan di step ini harus benar-benar perlahan tapi pasti ya, jadi biar hasilnya tuh bagus nanti. Oke selanjutnya ini kita isikan ke cetakannya sebanyak 3/4 dari cetakannya, karena nanti dia akan mengembang pada saat dikukus ya. Dan pastikan kalian sudah memanaskan kukusan juga ya, jadi setelah bolus sudah selesai bisa langsung masuk ke kukusannya.
Oke, ini tinggal kita kukus aja ya. Di sini kukusanku sudah mendidih dan beruap banyak, jadi langsung aja kita tata di kukusannya. Dan ini kita kukus kurang lebih selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Nah, kalau kalian pakai kukusan yang bulat, tutup kukusannya kalau bisa dialasi dengan serbet atau kain supaya uap air tidak menetes ke bolunya ya. Setelah 15 menit bolu sudah matang dan ini sudah bisa kita angkat. Dan kita lanjutkan mengukus sisanya sampai selesai ya. Nah, untuk cara mengeluarkannya ini tinggal kita tekan-tekan samping-sampingnya seperti ini. Dia akan lepas dengan sendirinya ya, seperti di video. Dan ini dia hasilnya kue putu ayu ekonomis yang kita buat tadi. Satu resep ini dari 2 butir telur aja kita bisa dapetin 42 pieces putu ayu ya. Wah, lumayan banyak banget dengan hasil selembut ini. Kalian bisa lihat, kelihatan banget kalau ini tuh bener-bener lembut dan bener-bener ringan banget. Dan untuk rasanya ini udah pasti enak dan gak seret sama sekali ya teman-teman. Pokoknya ini cocok banget buat ide jualan rumahan ataupun isian snack box. Pertama, siapkan 1 butir kelapa parut setengah tua. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Kemudian kukus kurang lebih selama 10-15 menit supaya nanti kelapanya tuh nggak mudah basi ya. Nah, kebetulan ini punyaku sudah dikukus dan daun pandannya juga sudah aku buang. Jadi ini tinggal kita pakai aja. Selanjutnya siapkan cetakan putu ayunya, kemudian oles dengan minyak goreng ke seluruh permukaannya ya. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, kalau udah selanjutnya ini kita isi dengan kelapa parutnya, isi setengah sendok makan sampai 1 sendok makan. Dan jangan lupa ini kelapanya sambil ditekan-tekan kayak gini, pokoknya ditekan-tekan sampai dia tuh padat, nanti kelihatannya juga rapih dan adonannya juga nggak bocor ke bawah ya. Jadi mengisi kelapa parutnya nggak cuma asal ditaruh aja ya dan dirapihkan, tapi juga harus sambil ditekan-tekan supaya nanti kelapanya tuh padat. Oke, ini kita lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya kita buat bahan cairnya. Siapkan chopper atau blender, masukkan 100 gram nanas dan 150 ml air. Jenis nanas yang aku pakai ini nanas madu ya teman-teman. Kemudian ini kita chopper hingga rata dan halus. Nah, ini udah halus, kemudian kita pindahkan ke gelas ukur. Kita ambil sampai batas 250 ml jus nanasnya ya. Nah, ini kalian bisa lihat ini masih ada sisa sedikit banget ya nih. Ini nggak aku pakai karena kita cuma butuh 250 ml aja, jadi sisanya dibuang aja. Oke, lanjut, siapkan wadah bersih, pastikan tidak basah atau berminyak ya. Masukkan 2 butir telur, 150 gram gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Kemudian ini akan kita mixer terlebih dahulu sampai gulanya itu setengah larut. Kita gunakan kecepatan rendah aja. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian kita tambahkan 1 sendok TSP ke dalam adonan. Dan ini kita mixer lagi sampai dia putih pucat, kental, dan berjejak. Kita gunakan kecepatan sedang ya, atau disesuaikan aja dengan mixer masing-masing. Nah, kurang lebih sampai dia kental putih seperti ini. Jadi kalau mixernya kita angkat, adonannya nggak mudah jatuh ya. Lanjut, ini kita masukkan bahan basah dan bahan keringnya. Kita masukkannya bertahap aja. Kita masukkan jus nanasnya tadi sebagian dulu. Dan kita masukkan juga 250 gram tepung terigu protein sedang. Kita masukkannya bertahap juga. Jangan lupa tepungnya disaring dulu biar nanti tuh nggak ada yang bergerindil dan mudah tercampur ratanya. Kemudian ini kita aduk dulu dengan mixer dalam keadaan mati supaya tepungnya tuh nanti nggak berhamburan atau nggak berterbangan ya saat di mixer. Nah, kalau udah kita mixer asal rata aja dengan kecepatan paling rendah. Jangan lama-lama, yang penting asal rata aja. Kemudian kita masukkan lagi bahan basahnya dan tepung terigunya sama seperti di awal tadi ya.
Kemudian ini kita mixer lagi. Sebelum kita mixer, kita aduk lagi dengan keadaan mixer belum menyala. Kemudian kita mixer lagi asal rata aja. Jangan terlalu lama memixernya karena takutnya nanti adonannya malah turun. Jadi cukup asal rata aja karena nanti akan kita lanjut mengaduk menggunakan spatula ya untuk meratakan adonannya. Nah, ini kayak gini aja udah cukup. Oke, kemudian ini kita lanjut aduk dengan spatula untuk meratakan yang kira-kira tuh belum tercampur tadi ya. Kemudian karena kita di sini pakai nanas, jadi aku mau tambahkan pewarna kuning supaya nanti warna bolunya itu cantik ya. Untuk takaran warnanya disesuaikan aja dengan selera. Dan ini kita aduk lagi menggunakan spatula dengan cara teknik aduk lipat. Jadi aduk kayak gini aja, perlahan aja sampai dia tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata ya. Kalian bisa lihat ini adonannya masih bagus, masih kental. Nah, kalau udah ini tinggal kita isi aja ke dalam cetakannya. Isinya nggak usah terlalu penuh ya, jadi 3/4 cetakannya aja, karena nanti dia juga akan mengembang. Nah, kalau udah diisi semua, selanjutnya ini tinggal kita kukus. Di sini aku sudah siapkan kukusan dan kukusan ini juga sudah mendidih airnya dan beruap banyak. Kita masukkan adonan putu ayunya, kemudian kita kukus kurang lebih selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, setelah 15 menit, kalian bisa lihat ini hasilnya mekar sempurna. Kelihatan ya kalau bolu ini tuh bener-bener lembut banget dari mekarnya aja. Ini tadi karena aku ngisinya bener-bener penuh, jadi dia bener-bener kembung ke atas ya. Nah, untuk mengeluarkan dari cetakannya, ini tinggal kalian tekan-tekan aja seperti ini. Nanti dia akan dengan mudah keluar dari cetakannya. Yang penting saat pengolesan minyak pada permukaan cetakannya harus rata ya. Jadi nanti dia nggak akan lengket dan mudah buat keluarnya. Oke, dan ini dia hasilnya putu nanas atau kue putu ayu nanas yang kita buat tadi. Satu resep ini aku dapat 34 buah dengan isian tadi full cetakan ya. Kalian bisa lihat ini kelihatan banget kalau bolunya itu lembut banget ya. Dan ini cantik banget, warnanya juga cantik. Dan karena kita pakai jus nanas asli, jadi wangi nanasnya itu benar-benar berasa banget. Wanginya enak banget, harum banget, lembut dan sangat empuk ya. Dari segi tekstur karena kita pakai jus nanas asli, jadi tekstur putu nanas ini lebih lembab dari putu ayu biasanya ya. Tapi dia sama-sama lembut dan moist banget. Kalau misalnya kalian buat tapi jus nanasnya itu mau kalian disaring dulu jadi tanpa ampas, itu juga bisa ya. Hanya saja menurut aku kalau ampasnya itu dibuang, jadi wangi nanasnya itu kurang nendang aja. Jadi kayak kurang berasa wanginya. Pokoknya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Langkah pertama, siapkan setengah butir kelapa parut setengah tua, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian kukus kelapa kurang lebih selama 10 menit supaya nanti kelapanya tuh nggak mudah basi ya. Selanjutnya siapkan cetakannya, kemudian seluruh permukaan cetakannya ini kalian olesi dengan minyak goreng supaya nanti saat melepaskan bolu dari cetakannya itu mudah dan nggak lengket ya. Nah, ini kelapanya sudah selesai aku kukus. Selanjutnya siapkan cetakan yang sudah dioles minyak goreng tadi. Kemudian kita isikan kelapa kira-kira setengah sendok makan ke dalam cetakan. Rapikan dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Nah, tujuan memakai tepung maizena tadi pada kelapa itu supaya kelapanya lengket, nanti rapi jadinya ya, dan dia bakal padat. Tapi nggak pakai pun juga nggak masalah ya. Yang penting saat memasukkan kelapa ke cetakan itu harus ditekan-tekan agar kelapanya benar-benar padat. Nah, ini udah selesai, kita isi semua. Selanjutnya siapkan wadah bersih, pastikan tidak basah atau berminyak. Masukkan 2 butir telur, 135 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh SP. Kemudian dimixer hingga kental putih dan berjejak. Untuk waktu memixernya disesuaikan aja dengan mixer masing-masing ya.
Setelah kental berjejak seperti ini, jadi kalau kita angkat mixernya, adonan telur tidak mudah jatuh ya. Dan yang jatuh pun tidak langsung tenggelam, jadi dia tetap ada jejak di dasarnya. Kemudian siapkan bahan kering dan basahnya, yaitu 165 gram tepung ketan hitam dan 135 ml santan. Santannya ini aku dapat dari 65 ml santan instan dan aku tambahkan 70 ml air. Kemudian kita masukkan bahan basah dan bahan kering ini bertahap di selang-seling, kira-kira 2 tahap ya. Kemudian kita aduk dulu dalam keadaan mixer belum menyala agar saat di mixer tepung tidak berhamburan. Kemudian kita mixer dengan kecepatan paling rendah aja, asal tercampur rata aja. Jangan terlalu lama memixernya karena khawatir adonan overmix atau turun ya. Kemudian kita ulangi lagi, masukkan bahan kering dan bahan cairnya. Kemudian aduk lagi dengan mixer belum menyala dulu. Dan kita mixer lagi asal rata aja dengan kecepatan paling rendah aja. Karena kalau misalnya adonan turun itu bisa menyebabkan bolunya itu bantat atau kempes ya. Nah ini udah cukup ya. Sekarang kita lanjut mengaduk dengan spatula untuk merapikan samping-sampingnya sambil kita meratakan adonan yang mungkin belum tercampur atau termixer dengan rata tadi ya. Kita aduk dengan teknik aduk lipat seperti ini, pastikan adonan sudah benar-benar tercampur rata ya. Nah aku rasa ini sudah benar-benar tercampur rata ya. Selanjutnya kita tinggal isikan aja ke cetakannya. Kita isi ke cetakannya kira-kira 3/4 dari cetakannya ya, jadi jangan terlalu penuh karena nanti dia juga bakal naik sedikit. Nah ini udah diisi semua, selanjutnya sekarang kita kukus ya. Di sini aku sudah panaskan kukusan, pastikan airnya itu sudah mendidih dan beruap banyak ya, baru kalian masukkan kuenya. Kemudian ini kita kukus kurang lebih selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah jika kalian menggunakan kukusan yang biasa atau yang bulat, pastikan tutup kukusannya itu kalian alasi serbet atau kain supaya airnya tuh nggak netes ke bolunya. Setelah 15 menit ini bolunya sudah matang dan sudah bisa kita angkat ya. Dan lanjutkan mengukus sampai selesai. Dan ini dia hasilnya putu ayu ketan hitam yang kita buat tadi. Satu resep ini aku dapat 30 pieces putu ketan hitam ya. Wah, dan hasilnya juga lumayan cakep-cakep. Dan ini beneran enak banget. Gimana, bahan dan cara buatnya sangat mudah bukan? Aku jamin kalian bisa juga buat di rumah ya. Pertama, siapkan 1 butir kelapa parut setengah tua, kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Kukus kurang lebih selama 15 menit supaya kelapanya tahan lama ya, jadi nggak mudah basi. Selanjutnya siapkan cetakan putu ayu, gunakan bentuk apa aja yang kalian punya. Kemudian oles seluruh permukaannya menggunakan minyak goreng supaya saat melepaskan bolu dari cetakan dia tidak lengket ya. Setelah cetakan sudah teroles semua dengan minyak goreng, selanjutnya kita isikan kelapa parut yang sudah dikukus tadi ke dalam cetakan yang sudah dioles dengan minyak gorengnya ya. Ini kita isi kira-kira setengah sendok makan sampai 1 sendok makan ke dalam cetakan. Ratakan dengan cara ditekan-tekan supaya kelapanya itu padat. Ini harus padat ya supaya kelapanya nanti nggak mudah hancur. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya siapkan gula merah, kemudian kita potong-potong dengan cara disisir supaya potongannya lebih halus ya. Gunakan secukupnya aja, jadi nggak usah terlalu banyak, nanti kalau kurang kita bisa tambahkan lagi ya. Nah kalau udah ini kita pindahkan ke dalam wadah, kemudian ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah bersih, pastikan tidak basah atau berminyak. Masukkan 2 butir telur, 120 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok TSP. Kita mixer sampai dia putih kental dan berjejak. Untuk waktu memixernya disesuaikan aja dengan kecepatan mixer masing-masing ya.
Setelah putih kental dan berjejak, artinya kalau kita angkat mixernya seperti ini, adonan tidak mudah jatuh dan tenggelam ya. Ini jadi patokannya seperti ini ya. Selanjutnya kita tambahkan 65 ml santan instan. Tambahkan juga 250 gram tepung terigu protein sedang. Tapi ini kita masukkannya bertahap ya. Kita masukkan dalam 2 tahap. Dan jangan lupa ini diayak juga supaya nggak ada yang bergerindil. Kemudian tambahkan juga 200 ml air. Ini air suhu ruang. Ini kita masukkan juga dalam 2 tahap. Kemudian ini kita aduk dulu dalam keadaan mixer belum menyala, supaya saat mixer dinyalakan tepungnya tidak berhamburan ya. Kemudian mixer lagi dengan kecepatan paling rendah aja, asal tercampur rata aja, jadi nggak usah lama-lama. Kemudian tambahkan lagi sisa bahan air dan tepung terigunya. Lakukan lagi hal yang sama seperti tadi ya, kita mixer asal rata aja dengan kecepatan paling rendah aja. Jangan terlalu lama memixernya karena khawatir adonan turun ya. Karena kalau misalnya adonan turun, itu bisa menyebabkan bolu tidak mengembang atau kempes. Nah ini udah seperti ini aja cukup ya. Kita lanjut meratakan adonan dengan spatula. Untuk merapikan samping-samping adonan dan meratakan dasar adonan atau tepung-tepungan seperti ini yang mungkin masih kurang tercampur rata dengan mixer tadi ya. Kita gunakan teknik aduk lipat untuk meratakan adonannya. Oh ya, jangan lupa tambahkan pasta pandan dan pewarna hijau secukupnya juga. Oke, aku rasa ini sudah cukup ya. Sekarang kita bisa isikan ke dalam cetakannya. Di tahap ini kalian sudah memanaskan kukusannya ya, supaya saat adonan selesai dituang, itu bisa langsung dikukus aja. Nah ini biar lebih mudah, aku masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga. Jadi kita isi cetakannya ini sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, setengahnya aja. Oh ya, di sini aku mau buat supaya nanti gulanya itu bisa lumer sampai ke atas kelapanya ya, jadi aku isinya nggak banyak-banyak. Kalau misalnya kalian mau buat yang gulanya itu cuma ada di bagian tengah aja, untuk adonannya itu bisa kalian lebih banyak lagi, sampai kira-kira setengah cetakannya ya, sampai menutupi kelapanya itu. Kemudian ini kita kukus kurang lebih selama 5 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 5 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya ini langsung aja kita susun untuk gula merahnya di atas adonannya ya. Ini kita kasih secukupnya aja sesuai selera. Di tahap ini lebih bagus itu agak cepet ya, supaya nanti bolunya nggak terlalu kelamaan kebuka, biar hasilnya tuh nggak bantet. Nah kalau udah disusun gula merah semua, tinggal kita masukkan lagi sisa bahannya untuk menutupi gula merah di atasnya ya. Kemudian ini kita kukus lagi kurang lebih selama 10-15 menit atau sampai dia matang. Setelah 15 menit ini bolunya sudah matang dan bisa langsung kita angkat ya. Dan kita lanjut mengukus lagi adonan yang selanjutnya. Nah untuk mengeluarkannya ini tinggal kalian tekan-tekan aja seperti ini, kemudian diketuk-ketuk. Nah dia akan keluar dengan sendirinya. Ini mudah banget keluarnya, yang penting kalian olesi minyaknya itu merata ya. Wah kalian bisa lihat ya, ini hasilnya cakep banget, tampilannya rapi. Ini layak jual banget ya teman-teman. Oke, dan ini dia hasilnya kue putu ayu gula merah yang kita buat tadi. Satu resep ini aku dapatnya 34 buah. Hasilnya lumayan banyak ya. Dan ini beneran bolunya itu lembut, menul-menul banget. Manis gurihnya itu pas banget ya. Pokoknya ini recommended banget buat kalian coba di rumah.
Oke, kurang lebih seperti itu. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton videoku hingga akhir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.